Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog pada hari ini. Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 23 April 2024. Semoga sore yang sedang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat karena memang kondisi cuaca yang saat ini sedang berubah-ubah. Jadi memang harus sekali menjaga kondisi agar tetap stabil, sehat dan juga selama beraktivitas tetap berhati-hati. Dan untuk sore hari ini terkait dengan sebenarnya kemarin tepatnya pada tanggal 22 April 2024 diperingati sebagai Hari Bumi dengan tema Bumi versus Planet. Tapi pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan sayangi bumi, kelola sampah dengan bijak. Untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana juga perubahan iklim yang terjadi akibat sampah-sampah yang mungkin dikeluarkan, baik itu sampah plastik, kemudian juga sampah organik, sisa-sisa rumah tangga, kemudian hal-hal lainnya yang ada di seluruh dunia juga mempengaruhi iklim bumi seperti itu, terkhusus juga di kota Jambi. Nah, untuk membahas topik kita pada hari ini, kita sudah bersama dua narasumber yang sangat erat kaitannya bagaimana terkait dengan pengelolaan sampah dan juga ada aktivis muda nih, begitu semangat ya. Auranya muda sekali gitu ya. Dan pertama saya akan sapa dulu nih Bang Mulyono SKM selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Talanggulo. Selamat sore Bang Mul. Selamat sore. Sehat Bang Mul? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini sepertinya Bang Mul sama salah satunya lagi nih, kita sapa dulu ya sebelum nanti ngobrol berdua. Pertama tadi Bang Mul, kedua ada Bang Yuda Trianto SIP selaku aktivis lingkungan. Selamat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi Bang Mul dan juga Bang Yuda ini akan membahas tentang bagaimana sebenarnya terkait dengan pola pergerakan sampah dan juga seperti apa dengan temanya kita pada hari ini. Kita harus menyayangi bumi, terus harus bijak nih mengelola sampah. Dan untuk saudara serta pemirsa yang penasaran dengan bagaimana sebenarnya perbincangan kita pada hari ini dan ingin langsung berbincang dengan narasumber kita, langsung saja nanti di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Kita akan ke Bang Mul terlebih dahulu. Bang, kalau kita membahas sampah atau apa ya, sisa buangan baik itu dari rumah tangga, industri dan lain-lain, seperti apa Bang melihat problematika sampah sejauh ini Bang? Sampah ini sebenarnya kondisi itu sudah benar-benar darurat ya. Jadi sampah ini kondisi darurat, sehari itu kota Jambi itu mencapai 350 ton. Kemarin malam takbiran itu sudah hampir 700 ton, 635 ton. Itu sangat mengkhawatirkan, itu kami juga lembur sampai subuh, sampai pagi, sampai rumah jam 6. Nah, itu jadi memang sangat darurat lagi, sangat darurat. Dan kapasitas TPA itu 620.000 meter kubik, itu jatahnya untuk 5 tahun, berarti 2025 itu bakal penuh. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang ini baru 2024 itu udah nyaris penuh. Mengkhawatirkan Iya, gitu ya Bang ya? jadi memang harus segera dilakukan upaya-upaya untuk pengurangan sampah supaya jangan sampai penuh. Oke, baik. Berarti memang apa ya, sekarang problematika sampah itu bukan sekarang aja ya Bang ya. Sebenarnya dari awal peradaban manusia di muka bumi ini sudah menjadi faktor ya, ketika manusia menghasilkan sisa, di mana sisa ini harus diolah gitu ya. Salah satunya adalah sampah ya. Nah, kalau Bang Yuda ini sendiri Bang, ketika Bang melihat bagaimana tadi penjelasan dari Bang Mulyono ini sendiri, kapasitas UPTD pengelolaan sampah kita, kemudian juga problematika sampah mungkin secara global terus ditarik ke Indonesia dan Jambi ini seperti apa Bang? Iya, benar kata Bang Mulyono. Permasalahan sampah di Indonesia khususnya apalagi di Jambi itu salah satu permasalahan yang memang lumayan urgent kalau kita bilang, karena kebiasaan kita masih dengan pola kumpulkan buang. Nah, pola kumpulkan buang ini apabila jumlah penduduk Jambi ini makin terus bertambah, jumlah sampahnya juga akan makin terus bertambah. Sedangkan jumlah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan petugas TPA ya segitu-segitu aja Bang. Jadi kita harus mulai berpikir sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi coba mulai kita pisahkan sendiri dari rumah, manfaatkan yang masih bisa bermanfaat, komposkan yang masih bisa dikomposkan menjadi pupuk kompos untuk di rumah masing-masing, setorkan ke beberapa bank sampah atau TPS 3R yang masih punya nilai, dan buang ke TPA sisa residu yang sudah tidak punya nilai lagi. Jadi dari total sampah yang kita hasilkan itu, yang kita buang sangat sedikit. Nah, hal seperti ini butuh waktu mengedukasi masyarakat yang lumayan panjang, dan kita juga butuh konsistensi dari masyarakatnya sendiri untuk mulai melakukan ini dari hari ini.
Karena kalau kita tunda besok, atau mungkin tetangga masih buang tuh, 50 tetangga yang masih buang, satu aja udah ngurangin minimal, berarti kan udah satu orang udah berkurang sampahnya. Besoknya makin berkurang lagi. Hal kayak gini harus mulai terus dibiasakan, karena kalau terus kita biarkan, satu hari kita akan hidup di atas tumpukan sampah, Bang. TPA yang tadi luasnya segitu disebutkan ke Pak Mul sudah hampir penuh. Besoknya lagi saat udah penuh tutup, pindah tempat lagi. Akhirnya ya Kota Jambi dikepung sama sampah ya Mas Mul ya. Benar sekali. Akhirnya seperti Benar, rumah ya. Baik, Bang Yuda. Jadi memang kalau bisa lo bahas tentang kasus sampah ini sendiri, salah satunya sudah sempat juga pernah terjadi sekitar berapa ya? 10 atau 20 tahun yang lalu pernah meledak ya. Salah satu tempat pembuangan sampah TPA akhir di Pulau Jawa waktu itu ya. Ini juga cukup mengkhawatirkan. Nah, ketika kita melihat pola sampah ini kan ada beragam jenis ya, Bang Mulyono ya. Ada sampah organik, kemudian anorganik, dan juga beberapa sampah yang termasuk limbah berbahaya. Kalau dominanitas pola sampah yang ada di Provinsi Jambi ini seperti apa, Bang? Kalau saat ini sampah yang masih mendominasi itu masih organik sangat banyak, dan organik ini justru yang berpotensi menimbulkan efek rumah kaca, karena sampah organik ini menimbulkan gas metan. Nah, ini yang memang harus benar-benar dikurangi. Sebenarnya sampah organik ini sangat gampang untuk diatasi. Nah, itu yang sekarang di TPA juga kita sekarang ada fasilitas pemilahan dan pengomposan. Salah satunya itu untuk mengurangi sampah organik, untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, itu nanti diharapkan juga nanti akan semakin banyak TPS 3R di setiap, bila perlu di setiap kecamatan, setiap kelurahan ada TPS 3R. Nah, sampah organik bisa diolah di situ. Sekarang anak-anak sekolah kebetulan sudah ya hampir setiap bulan, kadang seminggu sampai 2 kali anak-anak sekolah datang ke TPA. Salah satunya itu belajar pengomposan. Ya, mengurangi sampah organik dan sampah plastik dipilah. Nanti baru kerjasama dengan Bang Yuda, di Bank Sampah. Baik. Nah, tadi Bang Yuda nih ya, tadi kita kan membahas tentang kalau memang tema kita hari ini adalah saing bumi. Tapi kalau tema secara internasional, planet versus plastik. Ya. Tadi kalau dari Bang Mulyono bilang Jambi ini organik yang paling banyak. Nah, gimana nih? Apakah sesuai tema dunia ini dengan Provinsi Jambi saat ini, Bang? Sebenarnya gini, Bang. Kalau secara keseluruhan, kalau kita berbicara tentang sampah organik dan non-organik, Indonesia ini unik. Indonesia ini adalah negara nomor 2 penghasil sampah plastik terbesar, dan nomor 1 penghasil sisa makanan terbanyak. Nah, Nomor satu. Jadi, karena keunikan ini sendiri, sebenarnya bisa kita tangani. Nah, kenapa tema yang diambil secara nasional adalah planet versus plastik? Karena plastik ini yang tidak bisa terurai sampai ribuan tahun. Sedangkan sisa makanan dan yang organik itu dalam hitungan 2 atau 3 bulan sudah bisa membusuk dan kembali menjadi tanah. Atau juga bisa diurai oleh hewan-hewan yang ada di bumi kita. Si plastik ini kalau hanyut ke air jadi masalah, ketimbun di bumi, ketimbun di tanah juga menjadi masalah. Sebenarnya kenapa kalau kita bicara hari bumi atau kita bilang sayangi bumi, tadi kita bilang gitu. Karena gini, konsepnya di saat udara kita tercemar ada pohon-pohon yang masih bisa menyaring udaranya. Air kita tercemar masih ada akar-akar pepohonan dan batu-batuan yang akan menyaring dari kotoran itu. Tapi kalau sudah tanahnya rusak, pohon nggak tumbuh, udaranya pasti akan tercemar dan airnya juga tidak akan tersaring. Jadi di saat kita berbicara tentang sebuah konsep, kenapa planet versus plastik, karena si plastik ini bisa mengurangi tingkat kesuburan tanah yang bisa menyebabkan juga tidak tumbuhnya tanaman-tanaman atau penghijauan-penghijauan di bumi kita lagi. Oh gitu. Efeknya seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan adalah kerusakan tanahnya seperti itu ya, akibat sampah. Nah, kalau ke Bang Mulyono, tadi kan kita melihat pola yang disampaikan oleh Bang Yuda dia sendiri bahwa memang Indonesia ini salah satu penghasil makanan atau sisa makanan terbesar malah di organik. Nah, apakah memang ini kalau Abang melihat pola habitnya masyarakat khusus di Kota Jambi ini untuk terkait dengan menyisahkan makanan, apa sebenarnya memang makanan ini tidak habis atau bagaimana, Bang? Nah, kalau di Jambi ini saya perhatikan memang kayak kondangan, kayak kita ngumpul-ngumpul. Nah, kondangan ngambil nasi pasti tidak dihabiskan. Karena sebagian tuh masih ada pemikiran bahwa wah kalau dihabisin kayaknya rakus gitu kan. Jadi bikin malu, ada disisain. Nah, jadi dan pada saat setiap pesta, kondangan, yasinan itu sampah organik sangat banyak dan itu tidak diolah. Nah, yang jadi masalah kita pada saat sudah sampai di TPA, sampah ini kan kalau memang terpilah itu kami enak. Kami bisa langsung masukkan pengomposan, itu langsung diproses. Nah, yang jadi masalah itu dicampur-campur dengan sampah plastik. Nah, pada saat dia sudah dicampur dengan plastik kan
dia nempel di plastik. Nah itu agak sangat-sangat menyulitkan untuk pemilahan. Makanya sekarang dengan komunitas-komunitas teman-teman yang pengangkutan sampah mandiri, bank sampah, TPS 3R, nah itu kami berharap itu dipilah. Nah, oke, dipilah supaya lebih enak pengolahannya. Jadi kalau misalnya di TPS 3 sudah benar-benar aktif semua, sudah hidup semua, nah itu jadi sumber pendapatan lagi. Jadikan piara maggot. Jadi sumber pendapatan. Kalau dia dikompos, jadi pendapatan dari pendapatan kompos. Dan kami juga di TPA tuh jadi salah satu pendapatan kami itu produksi kompos. Oh, produksi kompos. Iya, itu kami jual. Kami kan sudah BLUD nih TPA. Kami jual 1.000. Ini promo nih Mas. Iya, jadi 1.000. 1.000 rupiah itu kami harapkan memang supaya nanti ada yang petani-petani atau hobi kembang, tanaman, bunga-bunga itu bisa ditambahkan sendiri. Oh gitu. Jadi langsung bisa beli ya? Ya. Saya mama saya nonton nih, karena mama saya suka nanam kembang. Nah, kami itu komposnya tuh tidak bau. Oh iya, oke. Sudah tidak bau sama sekali. Oh sudah tidak bau Memang lagi? sudah spesial untuk ibu-ibu. Oh gitu ya. Jadi Beda ini jijik. menarik ya. Jadi kalau misalnya pemirsa atau saudara yang memang tertarik untuk mengolah sampah, itu bisa menghasilkan sebenarnya dan juga bisa mengakses secara langsung. Nah, kalau kemarin nih sebenarnya kita juga sempat mengakses beberapa informasi dan juga sempat dijadikan berita juga waktu itu bahwa sampah di Kota Jambi ini sempat ditemukan beberapa kali waktu-waktu yang lalu ini berserakan. Iya. Dan tidak tertampung dengan maksimal. Itu boleh cerita nggak, Bang Muli? Kenapa waktu itu dan apa yang akhirnya dilakukan? Itu sih masalah klasik ya sebenarnya. Cuma kebetulan sekarang zamannya zaman sosmed kan, jadi semua itu gampang viral. Nah itu yang memang sekarang nih sedang kita lakukan edukasi gencar nih. TPA khususnya itu bekerja sama dengan Bank Sampah, ini Bang Yuda, kami itu mengedukasi mulai dari anak siswa TK sampai mahasiswa, itu kami edukasi semua. Untuk itu tadi, untuk merubah perilaku. Karena kita selama ini masih, dan saya juga masih menemukan itu masyarakat masih buang ke sungai. Itu kan sebenarnya kan tuh dari zaman dulu kita SD kan itu udah bahwa tidak boleh buang sungai kan banjir. Nah itu masih banyak yang masih buang di jalanan. Sekarang sudah ada perdanya juga, Perda nomor 5 tahun 2020, dan itu sudah beberapa kali itu ditegakkan. Dalam waktu dekat akan ditegakkan lagi bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan, dengan Satpol PP, kita tegakkan itu untuk mempercepat perubahan perilaku masyarakat. Terpaksa kita harus tegakkan aturan, main sanksi. Nah, tapi selain main sanksi, kami juga main di edukasi. Itu tadi bekerjasama dengan Bang Yuda untuk anak-anak sekolah. Itu yang kita gencarkan lebih kencang lagi. Baik, berarti tidak hanya istilahnya dari sisi edukasi ya, tetapi juga faktor untuk memberikan istilahnya sanksi tegas untuk yang sudah terlanjur seperti itu ya, agar tidak berulang gitu ya. Nah, kalau misal tadi melihat dari cerita Bang Mul nih, bahwa begitu banyak sebenarnya manfaat yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi kenapa nih Bang, selaku aktivis lingkungan, kenapa masyarakat mungkin atau beberapa mungkin termasuk saya juga ya mungkin cukup berat untuk mengelola sampah sendiri? Iya. Mengelola sampah ini sebenarnya harusnya kita melakukan pendidikan mulai dari usia paling dini, dan itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Contoh sederhana, kalau dalam agama, di saat anak itu mulai kita biasakan untuk ibadah dari kecil, di saat dia nggak ibadah ada sesuatu yang risih. Nah, di situ coba kita terapkan dari usia SD untuk yuk nak pilah sampahnya, pisahkan, tidak lagi kumpulkan jadi satu buang. Pola ini kalau sudah kita terapkan dari SD, dia akan bawa itu ke SMP dan ke SMA-nya, bahkan ke lingkungan rumahnya masing-masing. Bahkan si anak bisa menjadi rem untuk orang tuanya pada saat untuk buang sampah. Cuma kelemahan kita adalah pola pendidikan kita belum menyelipkan edukasi persampahan menjadi sesuatu yang penting. Jadi ada beberapa kejadian, Bang. Jadi kita mau turun ke beberapa sekolah untuk edukasi persampahan. Pertanyaan dari kepala sekolah atau gurunya adalah, mau bikin karya apa dari sampah? Enggak, kami tidak mengajarkan tentang membuat sebuah karya dari sampah. Tetapi bagaimana kamu memperlakukan sampah? Mulai dari pisahkan, per jenis, per golongan. Kemudian jadikan ini untuk kompos, jadikan ini untuk tabungan masa depan atau tabungan pendidikan. Sebenarnya kalau kita mau nilai, hampir semua sampah itu punya nilai. Mulai dari plastik punya nilai, kertas punya nilai, sisa makanan setelah diolah menjadi kompos pun masih punya nilai. Baik. Nah, kelemahan masyarakat kita
cuek dan bodoh amat Oke, tentang itu semua. baik, Bang Oke. Yuda, kita tahan dulu ya Bang ya. Ini menarik nih, sudah mulai merujuk kepada apa sih sebenarnya problematika ya. Ketika kita melihat sampah itu tidak hanya sebagai bentuk, oh ini sampah gitu ya, tetapi bagaimana melihat sampah dari dimensi yang berbeda. Bahwa juga ada manfaat di baliknya. Tadi menarik nih, ketika ditanya apakah hanya membuat kerajinan, tidak gitu ya Bang. Tapi nanti kita akan tahan nih, saudara sama pemirsa udah penasaran, Bang Mulyono juga. Kita usai jeda akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Ruang Publik dan begitu menarik nih bagaimana sebenarnya sampah ini sendiri sebagai sesuatu yang dianggap mungkin remeh gitu ya. Tetapi memang banyak sekali manfaatnya ketika kita bisa menghasilkan. Ada beberapa tadi poin yang disampaikan. Bisa menghasilkan pundi-pundi cuan nih kalau untuk anak muda ya. Harus bisa menghasilkan pundi-pundi. Nah, kita kembali lagi nih Bang ke Bang Mulyono. Ketika kita membahas tentang Kota Jambi seperti itu khususnya. Bagaimana sebenarnya Kota Jambi salah satu tempat yang akses mobilitasnya cukup tinggi. Bagaimana juga taman-taman begitu banyak. Nah, saya sering melihat begitu banyak anak muda di luar sana yang habis nongkrong di taman-taman tertentu, gitu ya. Sampahnya ditinggalkan. Ini sebenarnya bagaimana nih, Bang? Apakah memang tidak disediakan tempat sampah atau sebenarnya ada memang ini faktor untuk membiasakan gitu, Bang? Sebenarnya itu tuh balik lagi dari kesadaran kita, belum tahu aja bahwa sampah itu penting. Jadi ibaratnya kenapa orang banyak proyek di Jakarta, tapi orang nginapnya di Singapura. Karena orang semua tahu Singapura itu bersih. Nah, kita masih belum sampai ke kesadaran itu. Ibarat kita mau ngontrak rumah, kita sama-sama bedeng, tapi yang satu WC-nya bersih, yang satu WC-nya kotor, orang akan rela bayar mahal untuk tempat yang bersih. Nah, Kota Jambi juga gitu. Kita belum sadar bahwa kalau kota kita bersih, orang bolehlah ada proyek di Muara Jambi, boleh ada proyek di Batanghari. Kalau kota kita bersih, mereka akan jauh-jauh, oke kerjanya di sana, tapi mereka akan nginap di Jambi. Kalau orang nginapnya di Jambi, orang belanjanya di Jambi, otomatis ekonomi kita naik. Nah, kita belum sampai ke kesadaran itu. Nah, itu yang kita mulai tanamkan di sana, bahwa sampahku itu tanggung jawabku. Kalau kita bisa bersihkan sini, banyak orang yang datang ke sini, banyak orang berkegiatan di Kota Jambi, itu ekonomi akan meningkat. Dahsyat itu tuh, belum terbayangkan itu tuh. Nah, itu yang sekarang dimulai ditanamkan ke anak-anak sekolah. Kenapa ke anak-anak sekolah? Kami memang targetnya lebih banyak ke anak-anak sekolah. Karena sampah ini negara-negara maju yang sampah udah bagus tuh butuh ratusan tahun. Nah, kalau anak-anak SD sekarang kan setidaknya nanti 20 tahun lagi kita udah mudah-mudahan mereka bisa paham. Kita, ya. Nah, kadang orang-orang tua ini lebih nurut sama anak, Pak. Malu, Pak, masa buang sampah di jalan. Iya, Nah, apalagi ada yang bawa mobil terus buka kaca langsung buang aja gitu ya. Mungkin kadang ini kenapa gitu ya, padahal mungkin bisa disimpan dulu gitu atau ditaruh dulu seperti itu ya. Mungkin memang terkait bentuk kesadaran gitu ya. Ini menarik nih tadi, sampahmu adalah sampahku tanggung jawabku. Oh, sampahku tanggung jawabku seperti itu ya. Jangan jadi sampahku tanggung jawabmu gitu. Iya. Ini berubah ya gitu. Oke, kalau ke Bang Yuda ini sendiri, sebenarnya Bang ketika kita melihat polanya tadi, bagaimana sebenarnya tempat sampah sudah disediakan, kemudian tempat hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana akses sampah yang cukup dekat nih untuk nongkrong atau apa ini bisa dibuang gitu. Kenapa anak-anak muda sekarang cukup berat atau mungkin sebagian besar masyarakat cukup sulit untuk membuang sampah pada tempatnya, Bang? Sebenarnya bukan kita bilang sulit, tetapi masih pola ini dibawa dari pola yang sangat lama. Banyak faktor sebenarnya, salah satunya aturan yang diberlakukan masih menimbang masyarakat Kota Jambi. Karena kalau langsung diberlakukan secara langsung, efeknya akan terjadi gejolak. Karena di saat ada yang tertangkap buang sampah sembarangan, didenda, nanti seolah-olah pemerintah Kota Jambi ini nggak peduli dengan masyarakatnya, cari keuntungan besar. Hal-hal yang seperti itu nanti bakal akan ada isu-isu seperti itu. Padahal seperti yang tadi Mas Mul bilang, kenapa Singapura menjadi sangat bersih? Aturan kuncinya, Mas. Jadi di saat aturan itu memang diberlakukan dengan sangat besar, bahkan kita ini datang jalan-jalan ke Singapura, nggak akan ada deh yang berani buang kulit permen. Karena kalau ketangkep langsung denda. Tapi sudah balik ke Jambi lagi, jangankan kulit permen, satu kantong kresek dibuang sembarangan dan jamnya sembarangan. Teman-teman ingat yang di rumah ada aturan jam buang sampah di pemerintah Kota Jambi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Di luar jam itu mulai bulan besok ya Mas ya, akan diberlakukan
sidak justisi. Jadi kalau kawan-kawan nanti ketangkep sama teman-teman justisi atau pemirsa di rumah ada yang lagi buang sampah tiba-tiba ditegur sama petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, jangan kaget karena memang sudah ada aturannya dan aturannya sudah cukup lama, Bang. Oh, baik. Sudah cukup lama diberlakukan. Nah, sebenarnya aturan ini diterapkan untuk mendisiplinkan dan membiasakan. Karena di saat kita tidak disiplinkan dan tidak dibiasakan, maka kita akan selalu berpikir sampah ini ya urusan DLH. Mau sampai kapan ya urusan DLH, padahal jumlah penduduk Jambi sama jumlah petugas DLH itu berbandingnya jauh banget, sangat jauh. Jadi nggak akan mungkin orang yang cuma beberapa ekor orang ini akan menyelesaikan sampah dari seluruh masyarakat Kota Jambi. Nah, pertanyaannya apakah tong sampahnya nggak ada? Apakah ininya nggak ada sampai masyarakatnya susah? Enggak, bukan tong sampahnya nggak ada. Kadang-kadang memang keinginan di dalam dirinya ini agak kurang tergugah. Bahkan di beberapa aktivis lingkungan, khususnya teman-teman dari kampus-kampus, teman-teman seperti yang pernah bekerja sama-sama kami akan selalu mengajak di saat kita melakukan sweeping sampah, jangan gabungkan semua sampah menjadi satu. Selama ini teman-teman dari kampus-kampus melakukan sweeping sampah, kita ada kegiatan Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, hari apa? Sweeping sampah, semua gabungin jadi satu trash bag, diangkut ke mobil angkutan, bawa ke TPA. Sama aja jadi beban TPA. Dan itu tidak membuat efek kebiasaan apapun. Kalau kita ngadakan kegiatan, pasti kita pisahkan dua tim organik dan tim non-organik. Tim organik khusus ngambil yang organik, tim non-organik akan mengambil yang non-organik. Kemudian non-organik yang masih punya nilai langsung kita bawa ke bank sampah kita untuk diproses. Kemudian organik yang masih punya manfaat untuk dikomposkan langsung kita bawa ke TPA untuk dikomposkan di area composting TPA. Sisa residunya baru kita buang. Nah, kalau dari banyak mahasiswa yang ada di Jambi mulai nanti mengadakan kegiatan dengan pola terpilah seperti ini, harapan kita adalah aksi-aksi ini akan menjadi aksi tiruan yang akan diterapkan di masyarakat. Bahkan selama ini kan pemerintah sudah naruh nih tong sampah yang sampai 2 atau 3 warna. Ada bedanya gitu ya. Pas dibuka isinya sama aja, semua campur jadi satu. Hal seperti ini sebenarnya tidak butuh tenaga ahli, kawan-kawan. Tidak butuh teknologi, tapi cuma butuh kemauan. Kemauan yang sangat besar untuk, yuk Jambi kita harus bersih, kota kita harus indah. Karena di saat Jambi kita bersih, kota kita indah, wisatawan domestik ataupun asing mudah-mudahan akan datang dan itu bisa membantu perekonomian seperti yang tadi Mas Mul bilang, roda perekonomian, meningkatkan roda perekonomian. Baik, Bang Yuda. Jadi banyak efek sebenarnya ketika Sangat kita banyak. mulai menerapkan satu perhatian khusus seperti itu, terkhusus pada pembuangan sampah ini sendiri. Nah, tadi menarik nih ketika Bang Yuda membahas tentang TPS seperti itu. Nah, baru-baru ini kita ini penasaran saya juga ketika saya ingin bertanya langsung Bang Mulyono nih. Beberapa titik TPS di Kota Jambi khususnya ini sudah mulai berkurang seperti itu. Kenapa, Bang? Apa alasannya dengan mengurangi titik-titik pembuangan sampah ini, Bang? Ya, kita memang ke depannya harapannya memang TPS itu bakal hilang. Tidak ada. Nah, jadi sekarang itu ini harapannya ya? Ya, jadi sekarang ini pelan-pelan nih. Mana titik-titik rawan dikurangin TPS-nya. Supaya nanti bisa lebih terfokus lagi di satu titik. Jadi supaya lebih tertib. Nah, nanti kita aktifkan lagi bank sampah, TPS 3. Nah, sekarang ini yang jadi masalah adalah TPS itu banyak. Kemarin kan TPS banyak, tapi kan yang banyak sampah itu justru di pinggir-pinggir. Oh, tidak masuk di dalam masuk kotak isinya. atau box ya? Nah, itu sekarang. Nah, sekarang kita yang kan sebenarnya masyarakat itu udah banyak yang risih, udah banyak yang protes, beberapa RT, beberapa kelurahan itu udah pada protes. Pak, TPS itu jangan lagi di tempat kami. Memang sudah banyak yang menolak. Maka itu momen ini yang kita pakai kesempatan ini kita edukasi masyarakat. Nah, bekerja samalah dengan bank sampah. Kalau kita bisa milah nih, ini kita milah. Ya kalau kita males, kita pilih, kita serahkan ke bank sampah atau TPS 3R atau angkutan-angkutan mandiri yang bekerja sama dengan pemerintah, DLH atau TPA. Nanti mereka yang jemput. Kalau kita berpikir lebih ke ekonomi lagi, ya kita pilih mana yang bisa menilai ekonomi, ya jual, apa ditabung ke bank sampah, jadi emas. Nah, yang organik kita tidak bisa ngolah sendiri, kita antar ke TPS 3R, nanti diolah di TPS 3R. Nah, sekarang kan sudah ada edaran yang terbaru nih, yang nomor 85 tahun 2024 tentang instruksi wali kota nih. Instruksi wali kota itu isinya tentang pembentukan bank sampah di instansi-instansi pemerintah dengan di kelurahan-kelurahan, di RT-RT bahkan. Nah, itu nanti harapan gitu. Nanti masyarakat sudah terlayani dengan mereka, nanti DLH angkutannya mulai dari ngangkut sampah itu dari TPS 3 atau bank sampah. Jadi pelayanan tuh
harapannya ke depan tuh yang pelayanan sampah tuh langsung ke rumah, Hmm. nggak lagi ke TPS itu lagi. Nah itu harapan ke depan. Nah nanti juga sudah direncanakan juga akan dibangun pusat daur ulang, kayak itu beberapa kecamatan itu akan dibangun, mudah-mudahan itu bisa tercapai, ya kita bisa bersih. TPS itu diharapkan memang harapan kita memang Harusnya semua tidak ada harapannya hilang. TPS lagi di titik-titik jalan Iya, seperti itu ya, sehingga nanti. memang sampah-sampah ini harusnya bisa diolah oleh masyarakat ini sendiri langsung di rumah seperti Ya, itu. sebenarnya Sehingga sayang sih di TPA itu kalau kita lihat itu sekarang sampah yang menggunung itu masih banyak yang belum terpilah, masih nilainya wah, mungkin ratusan juta itu masih di situ. Itu gitu. sayang, belum lagi yang organik kan. Iya benar. Jadi memang ketika melihat sampah ini kalau misalnya dari perspektif ya, seorang yang bisa melihat nilai dari sampah ini bisa menghasilkan seperti itu ya. Nah ini menarik dari tadi, ketika membahas sebuah sampah nih, pengolahan sekarang modern sekarang sudah banyak juga viral di media sosial, kemudian seperti itu, menggunakan manggot seperti itu. Nah itu seperti apa sebenarnya efektivitas untuk mengurangi sampah organik seperti itu, Bang? Ya, metode maggot ini sebenarnya efektif, sangat efektif. Karena maggot ini bisa mengurai sampah lebih cepat daripada kita dengan metode pembusukan secara alami dengan proses aerob ataupun anaerob. Tetapi kelemahannya masyarakat kita masih beranggapan maggot ini sesuatu yang menjijikkan. Nah, hal yang seperti itu terkadang memang masih menjadi tantangan bagi para teman-teman pengelola. Tetapi kalau maggot ini lebih baik digunakan di TPS 3R ataupun bank sampah yang melakukan pengelolaan organik, tidak di masyarakat. Karena kalau di masyarakat akan sangat sulit membibitkan maggotnya dan harus butuh tempat khusus untuk pemeliharaan maggotnya. Tetapi sebenarnya gini, Bang, yang menjadi sorotan kita adalah bukan teknologi pengelolaan sampahnya, tetapi mau nggak kita mengelola sampah kita dari rumah. Metode paling sederhana mengelola sampah dari rumah adalah pisahkan kertas, plastik, logam, sisa makanan menjadi 4 bagian. Sisa makanannya tinggal kita masukkan ke wadah ember, tutup dengan tanah, tutup lagi di bagian atasnya. Besok ada sisa makanan lagi, masukkan, tarik tanah lagi, tutup lagi sampai penuh. Di saat sudah penuh, biarkan itu 2 bulan. Kita di bulan berikutnya kita pakai 1 ember lagi. Jadi kita butuh 3 ember. Ember kedua masuk di bulan kedua, ember ketiga masuk di bulan ketiga, ember pertama sudah bisa dipanen. Dan itu sudah menjadi kompos rumah tangga yang paling sederhana, metode paling sederhananya. Plastiknya langsung setorkan ke bank sampah. Kita kan mungkin ibu-ibu di rumah pernah dengar metode cashback dalam belanja. Belanjanya 1 juta, cashbacknya berapa ya? Paling-paling 200.000 atau 100.000. Sama, ibu-ibu beli botol shampoo, sampunya dipakai, botolnya itu jual ke bank sampah jadi cashback. Dapat untung lagi ya? Logikanya seperti itu. Kalau kita hanya berpikir sampahnya hanya 1 kantong kresek, ya dibawa ke bank sampah, timbang, jadikan tabungan dulu. Di saat sudah jadi tabungan, selama ini kan Anda buang, nggak usah dihitung berarti, biarin aja di buku tabungan. Tiba-tiba udah 2 atau 3 bulan baru buka buku tabungan, lihat berapa nilainya. Hal-hal seperti itu terkadang tidak menjadi sorotan untuk masyarakat kita, tetapi masih menjadi sudahlah buang aja. Di saat buang aja masuk ke tong sampah, dikorek sama teman-teman yang mencari penghasilan dari situ, disitulah yang menyebabkan sampahnya semua berserakan di luar. Baik. Oke, berarti memang sudah mulai harus menanam kesadaran. Harus. Teknologinya sudah banyak, Iya. metodenya sudah banyak disediakan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan? Itu salah satu poin yang disampaikan ya. Dan masih penasaran dengan pembahasan kita terkait dengan peringatan Hari Bumi dan juga bagaimana kita ini bisa harus lebih sadar lagi untuk mengelola sampah agar bumi yang kita tinggal ini lebih aman, nyaman dan bersih. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara, Anda masih kembali menyaksikan kami di Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita masih terkait bagaimana kita bisa menyayangi bumi dengan bijak mengelola sampah. Dan untuk pemirsa atau saudara yang ingin bergabung bersama kami langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan kita lanjut lagi Bang Mul dan juga Bang Yuda. Nah, tadi menarik nih ketika kita sudah banyak nih permasalahan yang kita bahas terkait dengan sampah. Ya, ketika memang teknologinya sudah banyak tersedia seperti itu. Nah, kalau tadi ingin menghilangkan TPS seperti itu ya Bang ya. Setelah TPS-nya dihilang, apakah ingin juga menghilangkan TPA gitu Bang?
Kalau TPA itu tetap butuh ya. Oh, Kalau tetap sekarang butuh ya? butuh karena sehebat apapun pengelolaan sampah tetap menghasilkan residu. Walaupun nanti residu yang di TPA itu nanti bisa diproses jadi RDF nantinya kan. Nah, itu tetap butuh TPA. Nah, kalau yang masalah tenaga kerja nanti TPS hilang nih misalnya nih, pemulung-pemulung gimana gitu kan. Nah, kita udah contohkan nih TPA nih. Dulu TPA tuh banyak pemulung. Nah, sekarang kan pemulungnya bisa kerja di TPA. Nanti juga yang pemulung-pemulung di TPS sekarang ini nggak bisa nanti. Bank sampah itu nanti jumlahnya tidak dibatasi dan penduduk ini kan tidak mungkin berkurang. Makin bertambah terus. Dan sampah tuh akan banyak. Nah, itu nanti bisa bergabung dengan bank sampah atau mereka juga bisa mendirikan sendiri bank sampah. Bisa mendirikan TPS 3R atau bisa bekerja sama itu. Itu nanti diharapkan kalau TPS 3R hidup, bank sampah hidup, angkutan-angkutan mandiri hidup, ekonomi kita akan lebih meningkat, lebih kuat. Jadi nggak usah khawatir kalau TPS hilang terus nanti banyak nganggur. Enggak, di TPA udah dibuktikan tuh banyak tuh pemulung-pemulung yang dulu kerja di sana. Akhirnya bisa bekerja seperti Iya. itu ya. Jadi tidak kehilangan apa ya, mata pencarian, tetapi memang malah bisa dimudahkan seperti itu ya. Malah lebih rapi, kerja pakai APD, bajunya bersih. Baik, berarti sejauh ini sudah apa ya, istilah SDM tersebut bisa diajak untuk bekerja sama seperti Iya. itu ya Bang ya. Nah, ketika tadi membahas tentang apa ya, TPS, TPA dan lain-lain. Tadi saya mendengar ada rencana untuk TPA ini sudah ada target untuk segera dibangun TPA baru seperti itu. Untuk mengurangi apa ya, istilahnya penumpukan sampah di TPA yang sekarang. Iya. Nah, itu seperti apa Bang? TPA ini kan kita sekarang ini landfill-nya itu luasnya itu 5,2 hektar. Itu jatah kapasitas itu 620.000 meter kubik. Itu jatahnya 5 tahun. Nah, nanti kawan-kawan anak-anak sekolah juga boleh berkunjung ke situ. Nah, kami juga senang, jadi bisa melihat langsung bahwa oh ternyata nih dari 2021 sampai 2024 sekarang ini, sampahnya belum 4 tahun udah segini banyak gitu kan. Jadi itu sudah mulai waspada. Dan bikin landfill juga nggak murah gitu Baik. kan. Oke, Bang Yuda, Bang Mul dan Bang Yuda kita tahan dulu ya. Yap. Sepertinya ada penelpon, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Mas Surik, Baik, dengan siapa di mana? dari Yudi di Telanai. Baik, Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Bung Ajat Akbar atas waktunya. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber sesuai dengan bidangnya masing-masing ada di RI Jambi yang saya hormati. Pertama, sebelum saya menanggapi apa yang sudah dibicarakan, ya saya mengucapkan selamat Hari Bumi. Selamat Hari Bumi. Itu jatuh pada tanggal 22 April kemarin ya, 2024 dan ditayang sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah judul yang ditayangkan ini, kita ambil contoh Kota Jambi aja. Kota Jambi ini kan ada 11 kecamatan, 68 kelurahan ya, bertambah loh. Ada 1.606 RT dan penduduknya pun sudah hampir mendekati 7.000 jiwa itu. Nah, cukup padat itu. Dan berkaitan dengan kebijakan pun pemerintah provinsi, kota, RT RW, denda, perda itu pun sudah dikeluarkan ya. Dan memang menurut saya ya, apa yang saya lihat, saya rasakan, saya dengar ya, penegakan hukumnya yang memang mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi ada dendanya dan ditegakkan hukum itu. Itu memang harus diterapkan yang akan datang seperti yang kita sepakati. Dan yang kedua, dari segi agama pun harus sejalan. Bukan bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya. Artinya itu harus dipatwakan. Ini biar orang paham, gagal paham ya orang ini. Jadi itu sudah lama untuk menegakkan aturan kebersihan ini. Nah, mungkin yang ketiga saya harap mulok ya di sekolah itu. Mulok itu perlu sekali untuk kebersihan itu. Nah, jadi itu yang menjadi persoalan. Kita sampai hari ini belum maksimal persoalan masalah sampah. Baik. Nah,
Yang seperti saya lihat, kemarin saya hujan-hujanan sengaja saya melihat dengan hari bumi ini. Jadi saya jalan, apa yang dibangun oleh Pak Pasa ya, got kiri kanan itu, ya, itu kan ada pembuka penutupnya besi itu semuanya meluap air, bayangkan. Jadi jangan, makanya pemerintah itu kalau hujan harus hujan-hujanan melihat, jangan tidur. Itu meluap, apa artinya? Dinas terkait itu tidak pernah membuka tutup itu untuk melihat apakah sampah ada di dalam itu. Nah, kenyataannya kesadaran masyarakat masih ada dan banyak orang berjualan di trotoar itu, ya, itu dibuang sampahnya di tempat besi-besi yang ada selah-selahnya. Bayangkan, di mana letak kesadaran masyarakat? Nah, itu yang kita hadapi. Makanya orang itu harus didenda itu, sehingga dia bisa shock terapi. Baik. Nah, jadi menurut saya inilah persoalan Kota Jambi ini. Mungkin tidak bisa lagi tunggu, kita tidak lagi memperluas Talang Gulo, ya. Talang Gulo tidak lagi harus diperluas, harus ada industrinya, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Baik. Dari hulu hilirnya harus jalan. Baik. Jadi artinya di Talang Gulo itu sudah ada industri mengolah plastik, ya. Plastik ini menjadi jaket ekonomi sirkular itu namanya. Itu kan sudah berlaku di nasional. Siapapun wali kotanya nanti harga mati, Talang Gulo sudah mempunyai industri. Amin. Karena kalau jadi wali kota dia sudah janji itu. Jadi kalau sampah organik jadi pupuk, sampah plastik jadi jaket, jadi sepatu, jadi yang namanya plastik. Baik. Tapi kalau memang itu tidak terbukti, berarti pemerintah yang kita pilih itu tidak benar. Ya, tidak benar. Baik. Ya, nasional bahwa sampah itu bermasalah. Karena demikian, dan diperbanyak aktivis-aktivis lingkungan. Seperti Baik, Pak saya Yudi. dulu pernah mendirikan HIPAPLI, Himpunan Pemuda Pencinta Lingkungan. Itu selalu berjalan di trotoar, melaporkan kejadian-kejadian di trotoar dan penghijauan di kota. Itu saya dulu, tapi ya sudah habis generasi saya. Mungkin itu perlu dihidupkan kembali, generasi peduli terhadap lingkungan. Baik, Pak Yudi. Baik, Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak Yudi dari Teladai. Begitu banyak pandangan yang diberikan. Memang ini menjadi problematika bersama ketika kita membahas sektor sampah ini sendiri seperti itu. Bagaimana sebenarnya sampah ini teknologinya udah banyak tadi ya, seperti kita udah tekankan. Nah, ini menarik nih. Ada poin yang disampaikan Pak Yudi bagaimana menertibkan masyarakat ketika memang masyarakat memilih untuk berjualan di sepanjang jalan atau di taman-taman tertentu, bahwa sampahnya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa Pak Mulyono? Ini kebetulan ini dalam waktu dekat ini sudah beberapa kali rapat dengan Satpol PP juga, dengan beberapa kelurahan, dengan semua kelurahan. Nanti dalam waktu dekat, kemarin kan beberapa waktu yang lalu kan, yang awal-awal tahun kan ramai itu masalah sampah, kita udah piket, udah jaga di setiap TPS. Nah, besok ada gerakan lagi, itu serentak semua pihak yang terkait akan melakukan penjagaan di beberapa tempat. Itu penegakan hukum. Itu nanti masyarakat ya harus siap dengan segala konsekuensinya jika melanggar aturan tersebut. Nah, itu memang harus mau tak mau harus ditegakkan, tidak bisa lagi ditawar-tawar. Nah, itu memang harus segera dijalankan. Nah, ini juga saya sudah beberapa ketemu nih dengan beberapa kelurahan nih. Nah, alhamdulillah nih Kelurahan Sungai Asam nih udah berkomitmen nih untuk mempercepat proses penanganan sampah, pengelolaan sampah nih. Mudah-mudahan beliau siap untuk segera nih menghilangkan TPS-TPS di wilayah ini. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan diskusi pembinaan ke masyarakat dengan beliau. Nah, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menular nih dengan kelurahan-kelurahan lain. Kita butuh nih, kita butuh untuk wilayah-wilayah percontohan ini. Mudah-mudahan bisa komitmen. Baik, Bang Mul. Jadi memang tadi menarik ya ketika Bang Mul bilang memang akan dibentuk tim atau satgas. Mungkin apakah akan menjadi satgas polisi terkait dengan kepatuhan masyarakat membuang sampah, kita lihat nanti ya. Mungkin ada bentuk-bentuknya. Nah, kita akan ke Bang Yuda terlebih dahulu. Nih, Bang Yuda, ketika kita melihat aturan sudah ada, kemudian begitu banyak sanksi yang diberikan, sebenarnya efektivitasnya sejauh ini, apakah itu memang menimbulkan efek jerah untuk masyarakat? Apakah sebenarnya butuh dicari lagi bagaimana masyarakatnya akan lebih patuh seperti itu, Bang? Ya, efek jerah itu memang dibutuhkan, Mas. Karena gini, di saat sebuah aturan tidak ada sanksinya, itu aturan itu akan dianggap sebagai isapan jempol.
Sama seperti kita kalau ngelarang anak jangan hujan-hujanan, saat tidak ada hukuman tentang itu, dia juga akan terus melakukan apa yang dianggapnya menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan ada anggapan sejak nenek moyang kami buang ke sana. Nah, hal yang kayak gini nih yang harus dirubah nih. Jadi kita harus mulai pelan-pelan berpikir kalau tadi kembali sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Benar tadi yang Pak Yudi sampaikan. Di saat kalian jualan di trotoar tempat kalian jualan adalah akses atau lahan kalian untuk mencari nafkah. Jaga lingkungan itu. Karena di saat kita tidak jaga itu, tempatnya kotor atau terluap banjir, nanti ujung-ujungnya salah-salah lagi, DLH lagi. Orang nggak mau jajan. Nah, Kalau kotor ujung-ujungnya nggak mau nggak akan ada yang mau jajan di tempat kita jualan. Selain dari penegakan hukum dan aturan yang harus ditegakkan atau dijaga tadi, edukasi tentang persampahan juga harus mulai kita ketatkan. Dalam artian, mulai kita, teman-teman dinas pendidikan mungkin bisa menjadi bahan perhatiannya, kita selipkan, betul kata Pak Yudi, ada muatan lokal untuk tentang belajar bagaimana mengelola sampah dari usia paling dini. Jadi tidak lagi kita berpikir, oh sekolah ini sudah bisa bikin baju dari sampah. Enggak, kita nggak usah berpikir yang terlalu luas seperti itu. Kita berpikir paling sederhana, sekolah ini tong sampah organik isinya organik, non organik isinya non organik. Itu aja udah keren. Cukup memilah itu. Dengan pemilahan itu sudah terjadi, pendidikan dasar dari pengelolaan sampah, kita nggak butuh teknologi yang nanti bisa menjadi seperti apa, dibikin seperti apa. Itu mungkin angan-angan masa depan yang akan kita capai dengan modal yang cukup besar. Modal yang paling murah adalah pengetahuan kita memisahkan antara organik dengan non-organik. Itu dulu, dari SD kita terapkan itu. Mulai SMP nanti kita terapkan lagi bagaimana cara memilah non-organik. Biar nanti non-organiknya minimal punya nilai untuk tabungan beli buku lagi, jadi nggak menyusahkan orang tua. SMA kita tingkatkan lagi. Kalian mulai nabung sampah dari hari ini, lulus SMA, uangnya bisa buat modal kalian buka usaha kecil-kecilan. Hal yang kayak gitu harus kita mulai tularkan ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah, beberapa sekolah mulai berjalan. Salah satunya SMA Negeri 2 Jambi. Terima kasih SMA Negeri 2 Jambi sudah melakukan pemilahan sampah, bahkan beli cat, beli kuas dan lain-lain untuk dekorasi sekolah. Mereka sudah tidak lagi membutuhkan dana-dana yang lain, tapi menggunakan anggaran dari hasil pengumpulan sampah. Baik, berarti memang dana itu diolah seperti itu. Tadi menarik ya, ketika memang sudah mulai ajaran baru untuk anak-anak usia dini, ketika membutuhkan perlengkapan sekolah, kalau misalnya sampahnya bisa diolah dengan baik, bisa menggunakan teknologi itu ya Bang ya, akses keuntungan ya seperti itu ya. Jadi tidak lagi nunggu orang tua punya uang, tetapi dari sampah yang kalian kumpulkan, kalian udah bisa beli buku sendiri, minimal mengurangi beban dari orang tua kita yang harus mencari nafkah dengan berat, tapi dari sampah yang dihasilkan di rumah tangga, kita bisa dapat penghasilan. Baik, oke. Nah, kalau tadi kita ke Bang Mulyadi, Bang, tadi kan Abang bilang menjelaskan bahwa edukasi yang diberikan memang sejauh ini kepada anak-anak, kemudian juga tingkat-tingkat tertentu. Apakah langsung ada yang menyentuh masyarakat satu persatu? Apakah program perhariannya seperti apa, Bang? Ada. Kalau kita di TPN ini memang lebih gencar ke edukasi nih sekarang nih. Mulai dari ibu-ibu pengajian, dari yang persatuan bapak-bapak juga ada, Basnas juga ada. Jadi kami juga nanti ya, kebetulan saya dari HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, saya kebetulan Ketua Kota Jambi. Nanti kita bekerja sama nih dengan kawan-kawan puskesmas nih. Kan puskesmas nih jangkauannya tuh langsung ke masyarakat nih. Kita punya kader-kader ini. Nah, nanti kita ajak sama kawan gitu. Kita dalam waktu dekat juga akan bikin pertemuan, itu kita gabung dengan semua anggota HAKLI, sanitarian puskesmas. Kan setiap puskesmas itu punya tenaga sanitasi lingkungan nih. Nah, itu yang langsung menyentuh masyarakat, nanti kita ajak kerjasama. Kita sama-sama edukasi, langsung menyentuh ke masyarakat. Kita buat beberapa tempat percontohan. Baik. Jadi kalau saya tuh berharap itu, kalau tempat ini bersih, bikin orang tuh segan untuk buang sampah di tempat bersih. Cuma kalau ada satu sampah di situ, otomatis orang akan ngikut. Memancing sebenarnya. Nah, itu yang kita cegah tuh, jangan sampai tempat itu memancing. Tempat ini sudah bersih nih, tiba-tiba orang kan nggak mungkin tiba-tiba orang buang sampah di situ. Tapi kalau udah ada sampah satu di situ, otomatis orang akan ngikut. Nah, penyakit kita di sekarang ini ya itu, kalau ada sudah satu sampah, satu kantong aso itu sampah, yang lain pasti ngikut. Nah, itu yang kita cegah, jangan sampai ada tempat, pokoknya tempat harus bersih, jangan sampai ada orang
ikut buang sampah di situ. Nah, ini yang biasa kita temui ya, ada satu tempat akhirnya banyak tulisan sumpah serapah gitu ya, agar tidak terbuang di situ karena memang ada pancingan satu yang meletakkan seperti itu ya. Nah, ini Bang Mul juga kalau ketika kita membahas tadi Bang Mul juga salah satu Hakli ya. Iya. Nah, apakah sampah limbah medis di Provinsi Jambi ini juga terolah dengan baik, Bang? Kalau, nah itu sebenarnya dulu DLH sudah coba tuh, pengen tuh. Bahkan sudah disediakan lahan di DLH, cuma kita terkendala aturan. Jadi kita belum bisa punya fasilitas untuk pengolahan limbah B3 atau sampah medis. Nah sekarang sampah medis untuk di puskesmas kan harus bekerja sama tuh. Jadi itu sudah, memang kalau sampah medis tidak bisa ditawar-tawar. Nah ini yang kita harusnya bisa samakan persepsi. Untuk sampah medis itu orang wajib bayar. Jadi penghasil sampah tuh harus bayar supaya sampah medis, limbah B3 itu untuk diproses itu harus bayar. Nah, seharusnya kan sampah kita harusnya mikir gitu. Maka sekarang di TPA itu kita menerapkan tarif sampah yang masuk ke TPA itu gitu. Jadi kita berpikir bahwa sampahku tanggung jawabku. Kalau sampah kita mau diolah orang lainnya, kita harus bayar. Nah, ini agak berbeda dengan konsep sirkular ekonomi. Kalau itu tadi, kalau kita malas ngurusi sampah, ya udah kita bayar. Tapi kalau kita mau milah sendiri, mau jadi nabung nabung emas, atau kita mau bikin kompos, itu masuk ke sirkular ekonomi. Tapi kita tidak semua orang itu kan. Ya kalau kita bentuk tanggung jawab ini harus bayar. Baik, berarti sekarang kalau misalnya mau buang sampah di TPA harus bayar gitu? Bayar. Itu kita sekarang udah terapkan itu 100.000 per ton atau Rp100 per kilogram. Jadi itu tujuannya bukan untuk cari uang, jadi bentuk mengajarkan masyarakat bahwa ngolah sampah tuh mahal. Ya, ngolah sampah tuh mahal. Kita di situ ada 100 orang pekerja, itu semuanya gajian. Listriknya udah miliaran. Sampah tuh mahal, mengelola sampah tuh mahal. Jadi bentuk tanggung jawab kita, kalau malas ngurus sampah ya harus bayar. Jadi dengan orang masuk tambah, oh ternyata di TPA bayar nih, sampahku 1 truk nih, sudah 4 ton berarti 400.000. Nah supaya kita jangan sampai bayarnya mahal, berarti kan kita harus mengurangi sampah. Nah itu tujuan utama. Jadi bukan pemerintah cari keuntungan, enggak. Gitu. Jadi bentuk bahwa kita tanggung jawab, kita mau hemat, kita mau murah. Jangan produksi sampah banyak. Produksi banyak-banyak. Apalagi kalau misalnya sudah bawa ke TPA terus dengar harganya mahal dibuang di sungai malahan ya. Itu yang bahaya ya. TPA kan enak kerjasama dengan bank sampah. Dapat duit, bayar. Ya. Gitu. Baik, kalau misalnya Bang Bayuda nih, ketika kita membahas tentang Provinsi Jambi dan Kota Jambi khususnya, kita kan begitu banyak anak sungai, kemudian Sungai Batanghari salah satu sumber penghidupan. Nah, bagaimana sebenarnya ketika Bang Yuda melihat Sungai Batanghari dengan kondisi sampah saat ini, Bang? Iya, sedih sebenarnya. Karena gini, sebenarnya sungai itu adalah ibu dari kehidupan. Ikannya kita makan, airnya masih bisa kita manfaatkan. Kemudian banyak aktivitas-aktivitas masyarakat kita yang bergantung kepada sungai. Tapi di saat sungai itu dicemari, mungkin kawan-kawan pernah dengar istilah mikroplastik. Nah, plastik yang sudah terbuang ke sungai, lama-kelamaan dia akan terurai menjadi mikroplastik. Dimakan oleh ikan, mikroplastiknya masuk ke badan ikan, ikannya kita makan. Alhasil kita juga tercemar mikroplastik dari hasil perbuatan kita sendiri. Jadi, kalau ada yang bilang, saya terkena penyakit ini penyebabnya plastik, padahal saya tidak pernah menggunakan plastik. Bisa jadi penyebabnya dari salah satu itu. Baik. Bisa jadi mikroplastik sudah mencemari lingkungan kita. Baik, Bang. Yang menyedihkannya adalah kenapa berpikirnya ini buang aja ke sungai, hanyut nanti selesai di ujung. Harusnya itu yang harus dirubah ya. Iya, itu harusnya harus kita benar-benar kita kelola. Sungai ini adalah tempat kami mencari nafkah, tempat kami mencari kehidupan, bahkan ini adalah hiasan kota kami yang bisa mendatangkan wisatawan dari luar. Baik. Kalau itu kita berpikir seperti itu, mudah-mudahan nggak akan ada lagi yang mulai buang sampah ke sungai. Baik, wah luar biasa ya. Jadi memang udah harus paham ya bahwa kondisi Sungai Batanghari ini sebagai akses sumber kehidupan kita juga harus mulai kita perhatikan seperti itu. Dan pemirsa, usai jeda kami masakkan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Ruang Publik dan tidak terasa nih ternyata pembahasan kita sudah di penghujung segmen sehingga kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita pada hari ini. Pertama saya akan persilakan oleh Bang Mulyono. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
intinya sampahku tanggung jawabku. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan sampah kita semua, sama masing-masing. Jangan berharap orang lain mau ngurusin sampah kita. Kalau kita udah berprinsip bahwa sampahku tanggung jawabku, mudah-mudahan sampah ini masalahnya selesai. Itu aja sih. Kalau kota kita bersih, pengunjung banyak, ekonomi kita akan meningkat. Tuh, rumah yang bagus kalau WC jelek nggak akan laku. Baik. Mau sebagus apapun kota Jambi, kalau sampahnya banyak orang nggak akan datang. Itu sih. Baik, berarti sudah harus menjaga kebersihan ya, Bang. Iya, ya? betul. Silakan Bang Yuda, singkat saja, Bang. Oke, kalau dari aku, mari pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah kita, jangan berharap orang lain akan mengurus sampah kita, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Lakukan sesuatu hal yang kecil, lebih berharga daripada komplain banyak hal tentang lingkungan kita. Jadi, lakukan dari sekarang, yuk pilah sampah dari rumah. Baik, wah luar biasa ya. Jadi memang dua narasumber kita pada hari ini, terima kasih banyak Bang Mul dan juga Bang Yuda yang sudah hadir begitu Terima banyak kasih. pembahasan topik kita terkait dengan bagaimana kita bisa menyayangi bumi ini dengan bijak memilah sampah. Dan memang ketika kita bisa memilah sampah dengan lebih baik, kita akan dapat menghasilkan pundi-pundi cuan seperti itu ya, dengan melihat bahwa sampah itu bukan hanya sebagai problematika, tetapi bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah itu sendiri. Dan yang paling penting adalah sampahku, tanggung jawabku. Azad Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.